Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di pair GBP USD. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame H4. Untuk menandai body base Ingaf, teman-teman nggak perlu ragu. Selama syarat candle Ingaf terpenuhi bisa ditandai. Untuk entry tunggu harga datang ke base tersebut lalu membuat setup CB1 atau dominant break. Oke, di sini harga sudah sentuh base dan membuat setup sell CB1 break. Cirinya saat harga naik ada candle bear di break oleh candle bear. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break CB1. Lalu jangan lupa pasang stop loss di level Fibo 0, lalu pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Selalu gunakan money management karena ini hal yang paling terpenting. Setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu market merespon setup sell CB1 break tersebut. Teknik ini sangat simpel karena kita hanya perlu menandai base sebagai tempat untuk entry, lalu untuk konfirmasinya kita hanya perlu menunggu setup CB1 atau dominan terbentuk. A few moments later. Oke, di sini market merespon setup sell CB1 break, harga turun ke level Fibo 161. Seperti biasa saya akan memindahkan stop loss untuk mengurangi risiko kerugian. Kali ini saya akan memindahkan stop loss ke SL plus. Jika harga balik arah saya masih mendapatkan sedikit keuntungan. Tapi jika harga turun sampai ke level Fibo 261, kita akan dapat profit maksimal. Saat ini harga tertahan di base H4 karena itu harga belum langsung turun ke level Fibo 261. Kita perlu waspada dengan base tersebut karena itu kita akan tandai. Jika market merespon base tersebut maka market akan kembali naik. Ada dua kemungkinan market merespon base tersebut, yaitu dengan membuat setup buy dominan atau CB1 break, atau harga langsung naik tanpa membuat setup. Tapi jika base tersebut tidak direspon market, maka market akan turun kembali ke level Fibo 261. Akhirnya harga turun ke level Fibo 261 sebagai target take profit kita, tapi karena spread TP saya nggak ke-trigger harga. Di sini saya masih akan tetap hold posisi selama harga tidak membuat setup pembalikan. Di sini market membuat drama, harga belum turun lagi ke level Fibo 261, jadi saya akan putuskan untuk cut profit. Saat market merespon base yang kita tandai lalu membuat setup, maka pandangan kita terhadap market akan jadi lebih mudah karena kita tahu kemana harga akan pergi dan kita bisa antisipasi setiap pergerakannya dengan mengurangi risiko dengan cara memindahkan stop loss. Oke, berikutnya saya akan membacakan beberapa komentar yang telah masuk, langsung saja. Yang pertama dari Ayahnya Mancing. Mantau, Euro USD ada setup sell bang, itu dominan apa CB1 ya bang, salam profit konsisten. Abang Ayahnya Mancing tidak mengatakan secara spesifik untuk time frame-nya, tapi jika kita analisa menggunakan time frame H1 sebagai acuannya base di H4, kita akan lihat untuk base saat ini sudah di break oleh harga untuk H4. Di sini sudah di break oleh harga, sedangkan untuk di time frame H1 betul sekali di sini ada setup sell CB1 break. Ini CB1 nya dan ini candle yang break. Jika kita tarik garis Fibonacci,
Saat ini harga sudah turun ke level Fibo 161, artinya setup ini sudah valid karena setup bisa dikatakan valid jika dia sudah turun ke level Fibo 161. Sering ada pertanyaan bagaimana jika base-nya di break lalu membuat setup. Itu bisa saja teman-teman entry, tapi itu bukan konsep base. Akan lebih bagus lagi win rate-nya jika base itu belum di break. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin masuk di setup seperti ini, boleh saja dilakukan karena sesuai setup, karena ini adalah setup sell Fibuan break, jadi teman-teman bisa entry sell di situ. Tapi jika digabungkan dengan teknik base, maka itu bukan teknik yang biasa saya gunakan. Jika saya sarankan, lebih baik entry sesuai trading plan, yaitu harga sentuh base lalu membuat setup tanpa harga ngebreak base tersebut, jadi win rate-nya akan lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Dilan Balawa. Hari ini hit SL setup CB1 not valid di pair USD CAD. Kita akan ulas pair USD CAD. Jika kita menggunakan base H4, di sini ada base buy. Karena abang tidak menyebutkan time frame-nya juga, tapi saya yakin abang sedang entry buy. Ini ada base buy. Di sini ada setup terbentuk menurut abang, yaitu setup CB1, artinya yang ini. Ini bukan CB1 karena apa? Ini selevel dengan IB. Ini adalah IB, yaitu IB yang di break oleh dua candle. Jadi jika candle calon CB1 itu selevel dengan IB, jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai CB1. Karena itu harga ketika naik dan ini dikira CB1, harga turun kembali. Ada video yang menjelaskan mengenai IB, yaitu ada 3 IB. Yang pertama IB yang berbentuk engulfing, IB yang di break oleh satu candle, IB yang di break oleh dua candle, dan yang ketiga adalah dominan. Dominan itu merupakan IB juga. Jadi di sini sangat jelas ya kalau di USD CAD itu tidak terbentuk setup. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Kacang. Bang, UJ setup IL7 di broker Exness tidak berada di base, di trading view ada di base. Jika kita lihat UJ kemarin di H4, di sini tidak ada base. Tapi jika yang dimaksud abang ini adalah base, candlenya sangat ambigu karena yang saya khawatirkan adalah gap ini merupakan candle bear sehingga sudah di break. Tapi jika kita lihat setupnya di time frame H1, di sini benar sekali ada setup IL7. Yaitu ini CB1 nya, dan ini candle yang break IL7. Jika kita gunakan Fibonacci, saat ini harga sedang menuju ke level Fibo 261. Di sini ada setup full margin. Jika abang lihat ada setup di dalam base, yaitu ini adalah base. Lalu harga turun ke base tersebut sebagai poin entry-nya. Jika abang entry di poin entry atau di level Fibo 50, saat ini abang sedang running profit karena harga naik ke level Fibo 261. Thank you abang sudah sharing entry-nya, sangat menarik. Walaupun ada ambigu terhadap base-nya, karena di sini ambigu base-nya, tapi setupnya sangat cantik di H1. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Syahrir Hakiki. Bang, 2 bulan ini saya konsisten pakai teknik abang dan entry 1 kali sehari. Bulan kemarin akumulasi profit 17%. Bulan ini saya capai 23%. Menurut abang saya bisa enggak trading for living? Thanks. Untuk keputusan trading for living atau enggak itu dikembalikan lagi ke tradernya, karena saya tidak bisa memastikan semuanya. Tapi jika ingin trading for living, disarankan minimal mungkin 6 bulan atau 1 tahun abang sudah profit konsisten, dan profit abang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup abang. Mungkin abang bisa langsung mengambil keputusan untuk trading for living. Tapi jika profitnya belum memenuhi semua kebutuhan hidup abang, lebih baik jangan trading for living terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi dari Fazri Caca.
Pantau GBP USD BSH1 Bank setup buy di time frame M15, sudah ada konfirmasi dominan break buy. Sebenarnya untuk pair ini saya tidak menyarankan untuk menggunakan time frame H1, tapi ada banyak teman-teman yang kurang sabar untuk menunggu harga di BSH4 lalu membuat setup di time frame H1. Tapi jika kita ulas untuk base di time frame H1 ini sebagai pembelajaran buat teman-teman yang lain. Saat ini harga sudah sentuh base. Jika kita lihat di time frame M15, di sini benar ada setup dominan break. Ini dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis, saat ini harga sudah sampai di level Fibo 161. Lalu harga turun kembali. Jika target abang hanya sampai 161, abang sudah profit. Tapi jika abang hold sampai ke level Fibo 261, mungkin saat ini abang sedang floating minus. Oke, thank you bang sudah sharing entry-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kita lanjutkan kembali berikutnya dari trading kiwir-kiwir. Awal nemu channel Bang Boim dari ketidaksengajaan, iseng-iseng ngetik di YouTube cara trading tanpa indikator. Malah video Bang Boim sering muncul. Akhirnya penasaran, awalnya bingung apa itu CP1, IB dan dominan break. Karena basicnya saya sudah pelajari SND awal-awal kenal trading, cuma kendala sering ragu terus waktu mau entry. Jadi dikit-dikit mulai nangkep apa yang dijelasin Bang Boim di videonya. Bagi pemula emang sebenarnya harus paham cara-cara trading neck chart, jadi biar nggak ketergantungan dengan indikator. Itu kesalahan saya dulu waktu awal-awal, terlalu tergantung dengan indikator dan akhirnya bingung sendiri. Terus semangat Bang Boim, semoga rezekinya dilimpahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap rendah hati. Sabar memberi masukan buat trader pemula seperti saya. Salam dari subscribermu asal Banyuwangi. Thank you Abang Trendika Kiwir-Kiwir sudah hadir di komentar dan sudah sharing mengenai pengalaman tradingnya. Semoga Abang selalu dilimpahkan rezekinya. Thank you Abang Trendika Kiwir-Kiwir sudah hadir di kolom komentar. Berikutnya dari Abeki. Assalamualaikum Bang Boim. Waalaikumsalam. Saya udah lama guna teknik yang Tuan share. Ianya sangat baik, jadi saya minta Tuan Boim halalkan ya yang saya guna. Terima kasih. Sama-sama Abang Abeki, terima kasih sudah hadir di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan Abang selalu diberikan profit konsisten. Thank you Bang sudah hadir di kolom komentar. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak semua komentar saya jawab, tapi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kolom komentar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberikan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.